Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofil Widada dari UNESA akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Framework dalam Pembuktian Aljabar, Kombinasi Deduksi, Induksi, dan Abduksi. Sebenarnya kami bertiga, yaitu dengan Prof. Tatak Yuli Ekosisono dan Prof. Roslina Ekawati. Nah, berlatar belakang dari penelitian ini adalah sebelumnya kami sampaikan dulu abstraknya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan matematika, menggunakan kombinasi penalaran deduktif, induktif, dan abduktif dalam pembuktian aljabar. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah teori bilangan. Hasil menunjukkan bahwa deduksi sebagai pendekatan yang paling sering digunakan oleh mahasiswa pendidikan matematika ketika melakukan pembuktian. Sedangkan abduksi, ya penalaran abduktif, merupakan penjelasan-penjelasan atau merumuskan hipotesis. Sedangkan induktif atau penalaran induktif digunakan untuk menemukan pola. Nah, latar belakangnya adalah mengapa saya mengambil pembuktian aljabar? Karena pembuktian aljabar melibatkan manipulasi ekspresi matematika untuk membuktikan pernyataan yang melibatkan bilangan bulat atau suku-suku aljabar. Nah, seperti apa sih ekspresi matematika ini? Ya, misalnya memfaktorkan, menyederhanakan, itu yang biasanya digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen ya ketika melakukan pembuktian matematika. Nah, dalam pembuktian ini kita tentunya akan membantu memahami konsep fundamental matematika. Kenapa? Karena dengan melakukan pembuktian mahasiswa pendidikan matematika khususnya ini dilatih untuk berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif sehingga memperoleh suatu sistematis pembuktian, suatu pembuktian yang sistematis gitu ya. Nah, kenapa penalaran deduktif yang digunakan? Karena dari penalaran deduktif ini menarik kesimpulan dari premis yang diketahui. Artinya yaitu dari hal-hal yang umum dibawa ke khusus dibuktikan. Kemudian bagaimana penalaran induktif? Kenapa kok digunakan penalaran induktif? Karena dari penalaran induktif ini seseorang atau mahasiswa pendidikan matematika ini mengeneralisasi pola dari pengamatan. Artinya dari khusus dulu baru diperumum sehingga diperoleh suatu formula. Kemudian apa kaitannya dengan penalaran abduktif? Penalaran abduktif ini merumuskan hipotesis atau memberikan penjelasan-penjelasan ketika seseorang atau mahasiswa pendidikan matematika melakukan pembuktian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini yakni keterkaitan antara pembuktian matematika dengan penalaran matematika. Pada pembuktian matematika itu ada pembuktian induktif, ada pembuktian secara deduktif, ada pembuktian secara abduktif. Meskipun secara pembuktian formal adalah dilakukan dengan deduktif, yaitu pembuktian dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Gitu ya. Kemudian apa penalaran matematika? Kaitannya dengan penalaran matematika. Penalaran matematika di situ ada juga penalaran induktif, yaitu penalaran di mana seseorang itu ketika dihadapkan pada suatu pembuktian atau suatu masalah, dia akan dari mencari sesuatu yang khusus dulu, dari contoh-contoh dulu, baru ditemukan polanya sehingga dia bisa menyimpulkan. Kemudian kalau deduktif, dia akan menemukan formula-formula dulu untuk membuktikan, dan kemudian baru disimpulkan. Penalaran abduktif, bagaimana dengan penalaran abduktif? Penalaran abduktif ini merupakan penalaran yang memberikan penjelasan-penjelasan ketika seseorang ini melakukan melakukan pembuktian matematika, sehingga sangat erat kaitannya antara pembuktian matematika dan penalaran matematika. Meskipun dalam pembuktian matematika tidak disarankan untuk melakukan pembuktian secara induktif. Kenapa? Karena pembuktian secara induktif ini hanya diakui atau diperbolehkan pada tingkat sekolah tingkat menengah, tingkat dasar, bukan pada perguruan tinggi. Sedangkan pada perguruan tinggi lebih disarankan pada menggunakan prinsip induksi matematika gitu. Sedangkan penalaran abduktif juga tidak disarankan untuk
dilakukan ketika kita menuliskan pembuktian secara formal. Tapi di sini penalaran induktif, deduktif, dan abduktif saling berkaitan. Tidak bisa lepas satu sama lain. Nah, apa keterkaitan antara penalaran matematika dengan penalaran abduktif? Penalaran matematis di sini adalah penalaran abduktif ini merupakan aspek struktural dari penalaran matematis. Di mana penalaran matematis ini selain penalaran aspek struktural, di situ juga ada aspek proses. Nah, aspek proses ini ada proses pencarian, persamaan dan perbedaan, kemudian ada pencarian validasi. Di mana langkah-langkah penalaran abduktif ini ada mengeneralisasi, mengidentifikasi dan membangun pola, mengklasifikasikan dan menduga. Ini merupakan bagian dari pencarian persamaan dan perbedaan. Sedangkan untuk pencarian validasi, menjustifikasi, membuktikan dan pembuktian formal. Dan di sini kita lihat ada mengeneralisasi. Mengeneralisasi ini berarti kan juga bagian dari penalaran induktif. Nah, sebenarnya saling berkaitan antara penalaran abduktif, penalaran deduktif, dan penalaran deduktif. Nah, kaitannya bagaimana? Ini keterkaitan antara penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Jadi seseorang ketika melakukan pembuktian bisa jadi dia melakukan hanya dengan menggunakan prinsip induksi matematika atau deduktif atau yang kita kenal dengan pembuktian secara formal, atau dia menggunakan kombinasi antara deduktif dan abduktif, atau menggunakan induktif saja, tetapi di situ masih ada abduktif juga. Kemudian ada menggunakan penalaran abduktif sendiri juga. Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini adalah keterkaitan antara penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Jadi saling berkaitan. Urgensi dari penelitian ini adalah yang pertama memperkaya secara teori dan praktik tentunya tentang pembuktian matematika. Tadi sudah kita bahas bersama bagaimana teorinya, kemudian nanti praktiknya tentunya ketika kita memberikan suatu tugas kepada mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Tadi sudah saya katakan bahwa dengan pembuktian matematika ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, bagaimana urgensinya? Penelitian ini bisa memberikan sumbangsi sehingga dosen bisa memberikan petunjuk atau pembelajaran bagaimana cara pembuktian matematika yang efektif sehingga mahasiswa itu kalau di saya biasanya itu kalau diberi pembuktian itu kebanyakan menggunakan induktif gitu ya, pembuktian induktif, padahal itu tidak disarankan untuk di perguruan tinggi. Nah, pertanyaan penelitiannya, bagaimana kerangka kerja yang menggabungkan penalaran deduktif dan induktif serta abduktif. Kemudian bagaimana peran masing-masing jenis penalaran dalam mengkonstruksi bukti matematika. Metodologi penelitian ini melibatkan 21 mahasiswa pendidikan matematika. Tugasnya terkait pembuktian aljabar mencakup 2 tipe soal. Tipe yang pertama yaitu jika A dan B bilangan ganjil, buktikan bahwa 8 membagi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tipe yang kedua, buktikan bahwa kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Maksud saya tipe di sini adalah soal 1 dan 2 gitu saja, tidak ada perbedaan tipe 1 ini harus seperti ini, tipe 2 tidak seperti ini. Kemudian analisis tugas ini saya menamakannya adalah tugas pembuktian aljabar, jadi saya pendekkan dengan TPA. Analisisnya melalui tugas dan wawancara mendalam. Ini adalah hasil penelitian, yaitu pada tugas tipe 1 atau TPA yang pertama. Di sini terlihat bahwa kan diberikan kepada 8 mahasiswa pendidikan matematika yang telah memperoleh materi teori bilangan. Pada pembuktian ini, pada tugas tipe 1 ini, mahasiswa banyak menggunakan kombinasi penalaran deduktif, induktif, dan abduktif gitu. Hanya beberapa yang tidak menggunakan ketiga-tiganya. Ada M, ada I, ada N,
ada A juga. Jadi kemudian yang A ini hanya menggunakan induktif dan abduktif. Artinya dia memberikan contoh-contoh saja dengan memberikan alasan. Kemudian penalaran mahasiswa pada soal tipe 2, pada soal tipe 2 ini diberikan kepada mahasiswa 13 mahasiswa. Juga demikian. Jadi mahasiswa banyak menggunakan deduktif dan abduktif. Jadi induktif dan abduktif hanya 2 orang, yakni J dan P. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh proses pembuktian mahasiswa pada TPA 1, tugas pembuktian aljabar yang pertama. Jadi di sini mahasiswa memberikan penjelasan-penjelasan, dia menggunakan prinsip induksi matematika, tetapi juga memberikan contoh-contoh. Pada soal tipe 1 dia tidak memberikan contoh, tapi memberikan alasan-alasan seperti ini. Memberikan penjelasan maksud saya. A sama dengan 2A+1 bahwa ini menyiratkan bahwa A ini adalah bilangan ganjil. Kemudian contoh proses pembuktian mahasiswa TPA 2. Pada soal ini mahasiswa dia memberikan suatu teorema dulu, ya, teorema dulu yang berkaitan dengan teori bilangan, baru dia mengerjakan. Nah, ini juga dikatakan menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi prinsip induksi matematika ini tidak hanya menggunakan misalnya yang selalu kita ketahui PN sama dengan 1, P1 sama dengan itu, PN sama dengan 1, kemudian PK gitu ya, bernilai benar untuk PK, kemudian PK plus 1, tidak. Tapi bisa juga prinsip induksi matematika ini dengan menggunakan teorema-teorema. Nah, pada TPA 2 ini mahasiswa melakukan itu. Pembuktian matematika pada dasarnya bersifat dinamis, di mana mahasiswa tidak hanya mengandalkan satu jenis penalaran, tetapi seringkali mengombinasikan beberapa jenis penalaran untuk mendapatkan pembuktian yang lebih kuat. Contohnya tadi, bahwa mahasiswa tidak hanya menggunakan induksi matematika, prinsip induksi matematika, tetapi dia juga memberikan contoh-contoh untuk memperkuat pembuktiannya. Kemudian penggunaan abduktif dalam jumlah yang signifikan menunjukkan bahwa mahasiswa memerlukan intuisi atau pemikiran kreatif untuk merumuskan langkah awal dalam pembuktian. Jadi karena abduktif ini merupakan suatu penjelasan-penjelasan, tentunya ketika mahasiswa ini melakukan pembuktian, mereka akan memberikan penjelasan-penjelasan. Sebaliknya, deduksi mengonfirmasi bahwa deduksi tetap menjadi standar pembuktian matematika yang tidak tergantikan. Nah, artinya ketika kita melakukan pembuktian lebih disarankan untuk menggunakan prinsip induksi matematika. Sementara itu penalaran induktif mungkin lebih jarang digunakan karena sifatnya yang kurang pasti. Karena kalau kita memberikan contoh-contoh kan belum tentu kalau itu yang kita buktikan adalah sesuatu yang benar, namun tetap berguna untuk menemukan pola atau kecenderungannya seperti apa. Penelitian ini mengungkap adanya variasi dalam strategi pembuktian yang digunakan oleh mahasiswa. Beberapa mahasiswa menggunakan deduksi murni, sementara yang lain menggunakan pendekatan campuran antara deduksi, induksi, dan abduksi. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu cara yang digunakan dalam menyusun pembuktian matematika, melainkan ada beberapa jalur yang dapat diambil tergantung pada preferensi individu dan karakter masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis penalaran dan kombinasi penggunaannya dalam pembuktian matematika yang dapat membantu dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa merupakan hal yang sangat penting kita kembangkan. Saran kami, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model teoritis yang lebih rinci tentang bagaimana penalaran deduktif, induktif, dan abduktif berinteraksi dalam pembuktian matematika. Hal ini dapat membantu mengklarifikasi peran masing-masing penalaran dalam berbagai jenis bukti dan memberikan panduan bagi pengajaran pembuktian yang lebih terstruktur, sehingga mahasiswa akan lebih mahir dalam pembuktian matematika, karena selama ini jika diberi pembuktian matematika biasanya langsung insecure gitu ya. Demikian dari paparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.